Halo semua, ini adalah video pembelajaran baru dari saya untuk mata kuliah pilihan Convolutional Neural Network. Jadi ini adalah video perkenalan bagian pertama. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama perkenalan dulu. Nama saya adalah Aditya Rivianto. Saya adalah dosen di program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika Universitas Telkom. Kemudian untuk identitas perkuliahan ini, nama mata kuliah adalah Convolutional Neural Network 3 SKS, mata kuliah yang spesifik membahas jaringan saraf konvolusi dan perkembangan dari deep learning. Mata kuliah ini ditawarkan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Ya, hingga tahun 2019. Jadi pada tahun 2020 ini, karena satu dan lain hal, mata kuliah ini tidak lagi ditawarkan. Sedih rasanya mata kuliah ini tidak lagi ditawarkan. Jadi saya ingin sedikit mengurai memori perjalanan perkuliahan ini. Perkuliahan ini saya tawarkan pertama kali pada tahun 2016 saat nama metode Convolutional Neural Network belum terlalu populer di Indonesia. Awalnya banyak yang berminat karena di luar negeri nama metode Convolutional Neural Network ini sudah cukup wow, tapi tidak ada kelas yang menawarkannya di sini. Karena itulah saya tawarkan mata kuliah pilihan ini. Alhasil karena materinya cukup susah, banyak yang tidak lulus. Berlanjut pada tahun 2017, saya mencoba untuk memampatkan materi agar tidak terlalu susah diterima oleh mahasiswa S1. Tapi mungkin karena sudah terlanjur kelihatan susah, peminatnya berkurang. Kemudian tahun 2018, dengan proses pembelajaran dan penyampaian materi yang sudah cukup stabil, peminatnya ternyata meningkat hingga mata kuliah ini terakhir ditawarkan pada Agustus 2019 tahun lalu. Kemudian tahun 2020 mata kuliah ini tidak lagi ditawarkan. Karena itu saya kemudian memutuskan untuk menyampaikan materi mata kuliah ini dalam bentuk video pembelajaran di YouTube. Jadi itu sedikit perkenalan mengenai mata kuliah ini. Semoga materinya bermanfaat. Semua materi dan latihan nantinya bisa diakses pada situs tersebut. Kalian bisa melihatnya, kalian bisa melihat linknya pada deskripsi video ini. Situs masih berisi materi materi untuk tahun 2019 dan akan secara berkala saya perbarui untuk materi tahun 2020 sesuai dengan video ini. Oke, agenda kita pada video kali ini untuk bagian pertama adalah perkenalan perkuliahan dan persiapan yang harus dilakukan. Pada bagian kedua, pada video selanjutnya akan saya sedikit jelaskan mengenai sejarah singkat dari computer vision atau visi komputer. Kemudian prerequisite dari perkuliahan ini adalah pemrograman, algoritma pemrograman, karena terdapat banyak latihan menulis program, mengcoding, membangun program convolutional neural network. Kemudian memiliki dasar pemahaman mengenai kalkulus dan aljabar linier, sudah pernah mengambil mata kuliah kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kemudian saya ingin memberikan suatu rekognisi, pengakuan dan terima kasih pada kuliah CS231N Convolutional Neural Networks for Visual Recognition dari Stanford University, karena materi mata kuliah ini hampir semuanya berdasar pada materi mata kuliah tersebut. Kalian bisa melihat silabus dan materi video pembelajaran pada link tersebut. Akan terlihat bahwa materinya akan sangat mirip. Jadi pada waktu itu 2016 saya sudah meminta izin untuk menyadur materi, lalu materi saya modifikasi agar sesuai dengan gaya mengajar saya, terutama saya sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa S1. Tapi sebagian besar akan kalian lihat bahwa materinya sangat mirip. Kalian bisa mencoba untuk melihat materi dari CS231N. Oke, kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan materi yang spesifik mendukung pengerjaan skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa. Mata kuliah ini membahas materi pengembangan riset
dari deep learning, terutama pada jaringan saraf tiruan. Kemudian mata kuliah ini memberikan contoh yang spesifik pada kasus computer vision, karena materi convolutional neural network jauh lebih intuitif dan mudah dijelaskan untuk contoh-contoh kasus computer vision. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya, mata kuliah ini cukup susah dengan penjelasan yang detail dan lengkap, ditujukan agar mahasiswa dapat memahami intuisi permasalahan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dituntut untuk banyak membaca, dan yang terakhir sangat banyak latihan praktiknya. Kemudian untuk praktiknya sendiri, mahasiswa dituntut untuk bisa membangun convolutional neural network secara manual from scratch, mampu melakukan debugging, melatih dan mengujinya pada suatu dataset contoh kasus tertentu, dan di akhir bisa mencoba meningkatkan kemampuan praktiknya untuk melatih jaringan pada skala yang lebih besar. Kemudian mata kuliah ini akan banyak membahas perkembangan penelitian terkait jaringan saraf tiruan dan deep learning, berbagai metode-metode state of the art yang ada saat ini, dan materi-materi yang diberikan adalah materi terbaru dalam rentang 2 hingga 4-5 tahun terakhir. Kemudian kita juga akan lihat latihan praktik terhadap aplikasi dunia nyata menggunakan library dan software terkini seperti TensorFlow dan PyTorch. Kemudian semua latihan praktik sudah berbentuk tutorial yang mudah diikuti. Kemudian, dan yang terakhir, alasan utama saya untuk memutuskan membuat video ini karena saya ingin meninggalkan jejak informasi saran penelitian, terutama untuk mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsi atau tugas akhir dengan topik jaringan saraf tiruan, convolutional neural network, atau pembelajaran mesin pada umumnya. Karena ya dari saya melihat masih banyak proses pengerjaan skripsi atau tugas akhir yang bagi saya harusnya nggak begitu. Karena itu pada video ini, pada seri video ini saya akan banyak memberi sedikit research advice, tips dan trik kesalahan umum mengenai bagaimana harusnya proses penelitian atau observasi itu dilakukan, apa saja yang harusnya tidak dilakukan, versi saya. Ya, disclaimer, versi saya. Sangat mungkin bahwa saya salah, tapi ya saya akan menyampaikan apa yang menurut saya harusnya demikian. Oke, itu kira-kira perkenalannya. Kemudian untuk silabus kita akan mencakup review materi jaringan saraf tiruan, termasuk pembahasan gradient descent dan backpropagation. Kemudian masuk ke materi deep learning itu sendiri, dan convolutional neural network. Dilanjutkan dengan pemahaman terkait network visualization. Lalu kita melihat studi kasus dan pengaplikasiannya di dunia nyata. Dan setengah seri dari video terakhir kita akan melihat variasi dan implementasi dari convolutional neural network pada deteksi dan segmentasi, model generatif, dan recurrent neural network. Exercise-nya untuk latihan seperti yang sudah saya sebutkan, kita akan membangun jaringan saraf tiruan dan aplikasinya secara manual dari awal. Kemudian juga mencoba penggunaan deep learning library. Semua latihan berbentuk tutorial yang detail, dan semuanya siap diisi dan dijalankan menggunakan Google Collaboratory. Berikut adalah daftar latihan yang ada. Ya, secara default terdapat 18 latihan setiap minggu. Pada tahun 2019 setiap minggu minimal ada satu exercise yang harus dikerjakan. Kemudian di akhir akan dilihat beberapa contoh advanced application. Oke, itu saja dari perkenalan berkuliahannya. Jika tertarik mengenai cerita saya untuk waktu menawarkan mata kuliah ini, ya sedikit promosi, kalian bisa mengunjungi link tersebut. Oke, berikutnya adalah persiapan dari perkuliahan. Catatan penting yang harus selalu diingat oleh mahasiswa adalah ini, ya, RTFM, read the manual.
Saya nggak akan sebut F-nya. Oke, intinya semua paham bahwa kalian hidup di dunia fast and free internet. Banyak tutorial di luar sana, dan zaman sekarang semua library, semua software yang ada di dalam di internet itu dokumentasinya sudah sangat bagus, sehingga jangan enggan untuk membaca kode program dan manualnya secara teliti. Itu catatan yang harus selalu diingat. Kemudian ya, perkembangan dan ledakan dari berbagai software dan library deep learning hingga masa sekarang itu terjadi berkat adanya suatu kultur yang dinamakan kultur code sharing. Semua berkat adanya free and fast internet tersebut. Dan bagi saya media yang paling memfasilitasi perkembangan tersebut adalah GitHub yang di tengah gitu ya. Melalui GitHub orang-orang dari belahan dunia manapun bisa saling berkolaborasi dan berkontribusi membangun aplikasi yang berguna dan digunakan oleh banyak orang. Hingga sekarang banyak library terkenal seperti PyTorch, TensorFlow, Keras, MXNet, JAX, Paddle, Chainer, dan sebagainya. Oke. Saat ini banyak library, tapi pada perkuliahan ini kita akan fokus pada dua library yang bisa dikatakan paling populer, yaitu TensorFlow dan PyTorch. Di mana pada TensorFlow kita juga akan menggunakan yang disebut sebagai Keras API. Ya, sedikit cerita, sedikit sejarah dulu. Sejarah deep learning library bisa dikatakan dimulai dari library bernama Torch yang diperkenalkan, dibangun dan dikelola oleh profesor dan mahasiswa dari New York University, kolaborasi dengan Facebook. Torch dibangun berdasarkan bahasa pemrograman C dan Lua. Saat itu Torch cukup populer digunakan, namun basisnya adalah C, yang butuh paling tidak level pemrograman yang cukup untuk bisa menggunakannya. Kemudian pada tahun 2007 Theano diperkenalkan oleh University of Montreal dan menjadi sangat populer karena Theano bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python yang relatif lebih mudah untuk dipelajari daripada bahasa pemrograman C. Tapi penggunaan dari Theano dan juga Torch, pembangunan modelnya masih sangat primitif dan sangat susah untuk digunakan oleh orang-orang pengguna yang baru belajar. Kemudian pada tahun 2013 deep learning library bernama Caffe diperkenalkan oleh UC Berkeley. Kelebihan dari Caffe adalah library ini bisa berjalan di atas bahasa pemrograman Python dan juga C++, dengan berbagai kemudahan API yang opsinya, cara pembangunannya sedikit lebih mudah daripada Theano. Tapi masih pada tahun 2013 kebanyakan library masih bersifat primitif. Kemudian pada awal tahun 2015 library Keras diperkenalkan oleh seorang Google engineer bernama François Cholet sebagai suatu interface. Jadi Keras bukanlah library dalam artian library deep learning sebenarnya, tapi lebih ke interface, suatu layer yang mempermudah kita untuk melakukan back-end coding dari deep learning library-nya. Jadi Keras itu sebenarnya adalah interface API, sehingga kita bisa menggunakan membangun model pembelajaran mesin menggunakan Theano dengan lebih mudah. Kemudian pada tahun 2015 juga, pada akhir tahun 2015 initial version dari TensorFlow akhirnya dirilis. Jadi sebenarnya TensorFlow sudah digunakan oleh Google Brain, divisi khusus machine learning di dalam Google. Tapi sebelum tahun 2015 penggunaannya masih internal, dan pada akhir tahun 2015 TensorFlow dirilis secara umum. TensorFlow memberikan high level processing dari Google
dengan optimasi library-nya, tapi proses pembangunan modelnya jauh lebih kompleks dan cukup susah untuk digunakan, sehingga kurang memberikan popularitas, kurang mendapatkan popularitas dari pengguna. Dan sebelum tahun 2016, akhir 2015, awal 2016, Keras sudah bisa mensupport TensorFlow. Jadi kita bisa pada tahun 2016 kita sudah bisa menggunakan Keras untuk membangun model pembelajaran mesin menggunakan backend TensorFlow. Kemudian pada tahun 2016, sejak tahun 2016, Keras menjadi suatu deep learning library API yang sangat populer sebagai karena mudah digunakan. Kemudian pada tahun 2016, dari tahun 2013 hingga tahun 2016 hampir semuanya menggunakan Keras sebagai front end dari Theano atau TensorFlow. Kebanyakan menggunakan Theano karena proses instalasi yang lebih mudah, relatif lebih mudah dibandingkan TensorFlow. Kemudian pada tahun 2016 Facebook memperkenalkan PyTorch sebagai suatu upgrade dari Torch yang sekarang bisa berjalan di atas Python. PyTorch memberikan banyak kemudahan yang jauh lebih menggiurkan untuk dicoba karena PyTorch dibangun dengan terinspirasi dengan bentuk struktur codingan dari NumPy. Kemudian Caffe pada tahun 2017 Facebook mengupgrade juga Caffe menjadi Caffe 2 sebagai deep learning framework yang fokusnya bukan untuk research, tapi bukan untuk penelitian, tapi untuk implementasi, deployment aplikasi. Jadi Facebook memiliki atau memaintain dua library, yaitu PyTorch dan Caffe, di mana Facebook melakukan riset menggunakan library PyTorch dan mendeploy aplikasinya, mengimplementasikan hasil risetnya menggunakan Caffe. Karena Caffe berjalan di atas C++ atau C yang untuk konektivitas dan implementasi ke mesin jauh lebih cepat daripada Python. Kemudian, namun popularitas dari Caffe 2 tidak banyak yang menggunakan Caffe 2 di luar Facebook, sehingga pada tahun 2018 Caffe 2 dihapus dan resource-nya digabungkan ke dalam PyTorch, dan sejak tahun 2018 development dari Torch, Caffe dan Caffe 2 sudah dihentikan. Kemudian di sisi lain pada tahun 2016 Theano berhenti di develop dan berakhir dengan stable release pertama versi 1 pada tahun 2017. Kemudian kebanyakan resource-nya diadopsi oleh TensorFlow. Kemudian TensorFlow menjadi lebih populer karena dari 2015 hingga tahun 2017 TensorFlow terus menerima masukan dari penggunanya dan memperbaiki cara penggunaan dan fiturnya, terutama juga karena adanya Keras, penggunaannya menjadi lebih mudah untuk digunakan, hingga pada tahun 2017 TensorFlow akhirnya memutuskan untuk mengadopsi Keras dan dimasukkan ke dalam release versionnya. Kemudian TensorFlow juga banyak mengubah primitive functionnya sehingga terinspirasi oleh library lain sehingga jauh lebih mudah untuk digunakan. Hingga stable release yang terbaru TensorFlow 2 yang terbaru versi 2.3 kalau tidak salah. Dan itulah kira-kira sedikit cerita dari popular deep learning library yang ada masa sekarang, terutama fokus untuk PyTorch dan TensorFlow. Selain itu banyak dari terdapat library lain seperti dari Amazon ada MXNet, ada PaddlePaddle, Google juga mendevelop library baru bernama JAX,
JAX atau JAX. Nah, tapi pada perkuliahan ini kita hanya akan fokus terhadap dua library tersebut, PyTorch dan TensorFlow, termasuk Keras karena sudah ada di dalam TensorFlow. Ya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing library-nya. TensorFlow open source library untuk data flow programming, digunakan untuk riset dan produksi dari Google Brain. Banyak kelebihannya, banyak tutorialnya, example, contoh model aplikasi di internet sangat banyak, fun base-nya sangat kuat, seperti itu. Implementasi dan opsi untuk deployment-nya juga sangat banyak, seperti TensorFlow JS, TensorFlow Lite, Swift, Google Colab, TensorFlow Hub, dan lain-lain. Kemudian kelebihannya yang saat ini hanya dimiliki oleh TensorFlow adalah optimasi yang sangat baik untuk TPU atau Tensor Processing Unit dan Parallel Computing. Sebelumnya TensorFlow masih susah untuk dimodifikasi, lebih banyak untuk orang mencoba, tapi membangun model baru menggunakan TensorFlow masih cukup susah. Tapi lambat laun hingga tahun 2019 kemarin TensorFlow sudah makin membaik dan makin mudah untuk digunakan. Kemudian PyTorch adalah open source machine learning library untuk Python berbasis dari Torch, dibangun dan digunakan umumnya oleh Facebook AI. Kemudian lebih mudah digunakan karena bentuk codingnya mirip dengan NumPy, sehingga untuk orang yang baru belajar Python, yang paling tidak sudah mengenal cara mengcoding, memprogram menggunakan NumPy, mudah untuk menggunakan PyTorch. Kemudian berdasarkan penelitian, pemrosesan untuk GPU menggunakan PyTorch sedikit lebih cepat, atau marginally lebih cepat daripada TensorFlow. Kekurangannya adalah PyTorch belum terlalu mensupport untuk Tensor Processing Unit atau TPU. Update tahun 2019 sudah bisa kita bisa merunning PyTorch ke device TPU, tapi masih hingga saat ini masih dalam pengembangan. Dan dalam 3 tahun terakhir popularitasnya di kalangan peneliti sudah melebihi TensorFlow. Ini adalah jumlah publikasi yang dipublish atau diupload ke dalam situs archive.org yang menyebutkan paper itu menggunakan framework apa, menggunakan library apa. Bisa dilihat bahwa perkembangan TensorFlow dari tahun ke tahun stabil, dan sementara perkembangan PyTorch meningkat jauh sejak tahun 2018, dan saat ini sudah bisa dikatakan mengalahkan TensorFlow. Berikut juga publikasi di konferensi-konferensi terkenal seperti iClear, ACL, CVPR, konferensi-konferensi beken yang menyebutkan paper-paper yang menyebutkan dia menggunakan library apa. Bisa dilihat bahwa PyTorch adalah garis solid, sementara garis titik-titik adalah garis perkembangan penelitian menggunakan TensorFlow. Bisa dilihat bahwa sekarang popularitas PyTorch sudah mengalahkan TensorFlow. Berikut adalah bentuk tabelnya untuk tahun 2018, perkembangan penggunaan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 PyTorch masih sedikit yang menggunakan. Tahun 2019 meningkatnya dari 200% hingga 400% lebih banyak dibandingkan TensorFlow. Oke, itu kalau dibandingkan mungkin saya agak bias PyTorch dengan TensorFlow. Di sisi industri TensorFlow masih menang karena lebih banyak
pengaplikasiannya. Opsi pengaplikasiannya jauh lebih banyak. Untuk ke web, kalian ingin deploy ke web, ada TensorFlow.js, ke mobile device ada TensorFlow Lite. Kalau misalkan model yang besar untuk industri ada TensorFlow Hub, TensorFlow Serving, Extended Federation, dan lain-lain. Banyak sekali opsi untuk industri. Sementara untuk PyTorch masih dalam kalangan riset. Kelebihannya masih dalam kalangan riset. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan. Kemudian saya juga ingin memberikan honorable mention untuk Theano. Ya, Theano adalah numerical computation library untuk Python. Komputasinya sebenarnya berbentuk seperti NumPy, dan bisa dijalankan baik di CPU dan GPU. Open source project, dibangun dan dikelola oleh University of Montreal, dan major developmentnya sudah dihentikan bersamaan dengan rilis versi 1.0 pada tahun 2017. Bagi saya memberikan memori tersendiri karena ya, deep learning library yang pertama kali saya gunakan adalah Theano. Oke, itu. Kemudian untuk instalasi, iya, untuk instalasi hampir semuanya Theano, TensorFlow dan PyTorch menggunakan Python distribution 3.6 atau 3.7. Untuk instalasi lokal direkomendasikan menggunakan instalasi Anaconda karena sudah include semua berbagai library yang dibutuhkan. Yang pasti kalian butuh koneksi internet. Kemudian kita akan menggunakan Google Colaboratory, ya, suatu project yang bertujuan untuk membagikan machine learning education, pembelajaran tentang machine learning dan riset ke khalayak umum. Ya. Google Colab adalah Jupyter Notebook environment, jadi ya, dia itu adalah Jupyter Notebook. Kelebihannya yang sangat menggiurkan adalah karena kita tidak perlu setup, tidak perlu setting, tidak perlu instalasi dan lain-lain. Semuanya jalan melalui web browser kita. Mesinnya menggunakan cloud, Google Cloud Machine secara gratis. Kita mendapatkan Tesla K80 GPU, bahkan kita juga mendapatkan free TPU kalau misalkan ingin menggunakan. Kemudahan untuk men-sharing atau membagikan kode. Setelah kita membangun suatu sistem, kita bisa membagikan dengan sangat mudah karena terhubung dengan Google Drive. Google Colab mensupport bahasa pemrograman dari Python, R, Julia, Scala, dan banyak lainnya. Ya, tapi catatannya bahwa seperti yang tertulis, seperti yang saya sebutkan, Google Colab adalah proyek yang bertujuan untuk membagikan pengetahuan, pembelajaran, dan riset mengenai machine learning. Tujuannya untuk membagikan, mensirkulasi, mendistribusi. Jadi lebih ke mencoba, mengeksplorasi, dan ya, mencoba contoh-contoh yang ada. Bukan untuk riset besar. Karena Google Colaboratory meskipun gratis, tapi penggunaannya masih terbatas. Jadi kalian hanya bisa menggunakan Google Colaboratory selama 12 jam untuk sekali running. Setelah 12 jam semua memori akan dihapus untuk runtime tersebut. Kemudian terdapat idle timeout juga, sehingga kalau kalian membuka Google Colaboratory kemudian browsernya kalian tinggalkan dalam range 30 hingga 90 menit pasti akan timeout. Seperti itu. Kemudian Google Colaboratory, detail spesifikasinya adalah dia memiliki CPU Xeon 2 thread 2,2 GHz dengan 13 GB RAM, GPU Tesla K80 16 GB memorinya, kemudian storage antara 35 hingga 100 GB storage-nya. Kemudian itu terbatas hanya sebanyak itu. Google Colab juga memberikan opsi jika kalian ingin
untuk orang-orang yang masih berada di Amerika, bisa mengupgrade spesifikasi Google Collaboratory-nya hingga 2 kali lipat. Tapi tetap di sini ada limitnya, sehingga ya tujuan dari Google Colab adalah untuk mencoba, belajar, latihan, ya, bukan untuk large scale project atau full blown research. Jadi jangan gunakan Google Collaboratory untuk melakukan suatu riset yang membutuhkan data yang sangat besar, karena tadi RAM-nya juga terbatas. Sehingga untuk melakukan suatu penelitian yang mungkin butuh berhari-hari, bisa menggunakan Google Collaboratory, tapi lebih disarankan untuk proses seperti itu kita membutuhkan instalasi lokal. Untuk instalasi lokal sendiri sangat jauh lebih baik kalau misalkan kalian bisa memiliki GPU, Nvidia GPU minimal GTX 750 atau yang lebih tinggi. Detailnya harus mensupport capability 3,5, compute capability 3,5. Kemudian menggunakan CUDA toolkit dan QDNN library. Tutorialnya bisa kalian lihat pada link tersebut. Kemudian untuk instalasi sangat direkomendasikan untuk membuat environment terpisah untuk setiap project atau setiap library yang kalian miliki, menggunakan conda create, environment name, dan seterusnya, sehingga kalian bisa menginstal library terpisah sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada yang konflik. Kemudian bisa menginstal package tambahan, library tambahan seperti OpenCV, ya, dan lain-lain. Untuk TensorFlow, kalau dulu instalasinya terpisah, TensorFlow yang untuk CPU dan TensorFlow untuk GPU, sekarang instalasinya dipermudah, semuanya menjadi satu, dan dia otomatis bisa mengetahui apakah mesin atau komputer yang terinstall TensorFlow memiliki GPU atau tidak. Kalau tidak memiliki GPU, maka dia hanya akan berjalan pada mesin CPU. Cukup dengan pip install TensorFlow, maka kalian bisa menginstal TensorFlow pada komputer kalian. Cek lagi-lagi, read the manual, silakan cek web dari TensorFlow untuk melihat update terbarunya. Sementara PyTorch masih instalasinya ada 2, kalian mau menginstal yang CPU only atau yang GPU dengan compute capability GPU. Dan tetap cek website dari PyTorch untuk melihat update terkininya. Kemudian kalian bisa mengecek instalasi. Setelah diinstal, cek versinya dengan tf__version atau tf.keras.version . Untuk PyTorch, import torch.version . Kalian akan bisa melihat versinya dan detail, ya, bisa dilihat jika dia menggunakan CUDA GPU atau tidak. Sedikit catatan bahwa jangan menginstal Keras terpisah dari TensorFlow, terutama kalau kalian menginstal TensorFlow versi 2. TensorFlow versi 2 sudah mengandung Keras di dalamnya. Jadi jangan menginstal Keras secara terpisah, karena beberapa API akan terjadi konflik di dalamnya, karena library atau API yang saat ini di-maintain adalah API Keras yang ada di dalam TensorFlow. Sehingga kalau sebelumnya di dalam environment kalian sudah menginstal Keras, lebih baik dihapus dulu. Oke, kemudian cek GPU kalau kalian menggunakan GPU, menggunakan tes GPU device name untuk menampilkan nama GPU apa yang kalian gunakan. Oke, kira-kira itu saja dari video bagian pertama perkenalan convolutional neural network.
selanjutnya kita akan pada video berikutnya akan kita lanjutkan ke perkenalan apa itu computer vision. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.